Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharepedia. Nabi Daud yang diceritakan memiliki sifat yang baik dan soleh dapat menjadi teladan bagi umat Islam. Maka tak ada salahnya mengenalkan kepada anak-anak dan teman-teman kita kisah tentang Nabi Daud dari lahir sampai wafat. Nabi Daud dan ketapel. Nabi Daud dikenal sangat pemberani. Sewaktu kecil Nabi Daud ingin sekali menjadi prajurit. Saat itu raja yang berkuasa adalah Raja Talut. Ia dikenal sebagai raja yang sangat baik hati dan juga soleh. Namun ada seorang raja yang zalim dan berbadan kuat. Namanya adalah Raja Jalut. Raja Jalut selalu berbuat jahat dan suka berperang. Ia selalu mencari musuh. Hingga suatu hari Raja Jalut menantang Raja Talut untuk berperang. Raja Jalut beserta pasukannya yang sudah siap menghadang pasukan Raja Talut. Pasukan Raja Talut ketakutan ketika melihat sosok Raja Jalut yang berbadan sangat besar seperti raksasa. Pasukannya pun jumlahnya sangat banyak. "Ayo kalian, majulah satu persatu melawanku," tantang Raja Jalut. Tidak ada satupun pasukan Raja Talut yang berani untuk maju melawan Raja Jalut. Namun tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang tidak lain adalah Nabi Daud. "Aku bisa melawannya." Raja Talut dan pasukannya kaget mendengar hal tersebut. Seorang anak kecil bernama Daud memegang sebuah ketapel dan berdiri di dekat Raja Talut. "Dia terlalu kuat. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya," ucap Raja Talut. "Izinkan saya melawannya, wahai Raja," pinta Nabi Daud. Nabi Daud yang masih kecil lalu melangkah menuju ke arah Raja Jalut. Tubuh Nabi Daud terlihat sangat kecil ketika berhadapan dengan Raja Jalut. "Hahaha, siapa kamu sehingga berani melawanku, anak kecil? Kamu tidak akan bisa menang melawanku," kata Raja Jalut. Nabi Daud hanya diam. Ia telah bersiap dengan ketapel miliknya. Senjata Nabi Daud hanyalah sebuah ketapel. Sementara Raja Jalut memegang pedang dan tameng, Nabi Daud lantas mengarahkan ketapelnya ke arah Raja Jalut. Kerikil Nabi Daud ternyata melesat tepat dan mengenai kepala Raja Jalut. Raja Jalut nampak kesakitan. Ia mencoba melawan dengan pedangnya. Namun Nabi Daud tidak berhenti memainkan ketapelnya. Hal tersebut pun membuat Raja Jalut menjadi kewalahan. Ia kemudian terjatuh ke tanah karena tidak sanggup melawan serangan kerikil dari ketapel milik Nabi Daud. Raja Talut dan pasukannya yang sangat senang ketika melihat keberanian Nabi Daud dan berhasil mengalahkan Raja Jalut. Selain itu ada pula kisah Nabi Daud dan seekor ulat merah yang bisa berbicara. Nabi Daud pada saat itu sedang beribadah di mirahnya. Setelah beribadah, Nabi Daud membaca kitab Zabur. Lalu pandangan Nabi Daud tertuju kepada seekor ulat merah di lantai yang berdebu. "Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dari ulat ini?" ucap Nabi Daud kepada diri sendiri. Nada ucapan Nabi Daud terdengar menyepelekan ulat merah itu. Tiba-tiba ulat tersebut berkata, "Wahai Nabi Daud, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali dalam sehari. Pada malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahku membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 1000 kali. Nabi Daud lantas terkejut mendengar perkataan ulat merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan ulat merah berbicara kepada Nabi Daud. "Wahai Nabi Daud, apakah yang dapat kamu katakan kepadaku agar aku dapat mengambil ilmu dan manfaat darimu?" tanya si ulat merah. Nabi Daud mengangguk lemah. "Maafkan aku ulat merah, aku sudah meremehkanmu. Sungguh tak ada yang bisa kukatakan padamu sebab pengetahuan dan ilmu sangat sedikit." Nabi Daud pun penuh sesal. Nabi Daud segera bertobat dan menyesali perbuatannya. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.